Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kak Teksun. Salam sehat selalu dan semangat. Oke teman-teman, kali ini saya ajak teman-teman untuk membuka sebuah paket baru yang saya terima. Yes, ini masih dari produk APR dengan seri AP85 Plus. Jadi beda dengan yang seri sebelumnya yang sudah pernah saya bahas dan saya uji ya. Langsung aja. Ya, seperti biasa saya mendapatkan kartu garansi dan buku petunjuk dalam bahasa Indonesia. Di sini cuma ada alamat, email, dan nomor WA ya untuk klaim garansi. Ya, seperti itu teman-teman. Kelengkapan seperti biasa, ada 3 mata bor kayu, 3 mata bor besi, kemudian obeng pH 2 dan pH 4, lalu SL6 dan SL4, torch 15 dan torch 20. Kunci set ini untuk size-nya ukuran 3/8, sama seperti yang seri AP34 Plus ya. Dan ini adapter untuk tempat-tempat yang sulit dijangkau. Oke, sini saya mendapatkan 2 buah baterai. Nah, masih sama seperti dengan paket seri lainnya dari APR. 88V, ini bukan 88 volt ya teman-teman. Ini sih 10 volt dengan kapasitas 2 ampere ya, masing-masing berisi 5 ya. Oke, saya letakkan dulu. Kemudian saya mendapatkan docking charger, wall charger dengan output ya, itu outputnya ya, kelihatan nggak? Outputnya 1 ampere ya, 1 ampere. Nah, materialnya seperti itu. Dan ini unit utamanya. Teman-teman yang sudah mengikuti video review dan uji coba saya pada seri AP34 Plus mungkin sekilas melihat ini, bentuknya kok sama ya? Ya, betul, memang bentuknya sama, persis seperti kembar ya, sama-sama cat single ini keyless ya. Ini sudah saya tempel ya untuk pengujian RPM. Yang membedakan di sini teman-teman, untuk diameter dari catnya ini, untuk yang seri AP34 Plus itu di 13 mili, sedangkan untuk seri AP85 Plus ya di 10 ya, 10 mili, 10,4 mili ya, 10 mili lah. Oke, seperti itu. Pada bagian atas ada speed selector, speed 1, speed 2, kliki ya, jadi tidak letoy yang gampang pindah sendiri pada saat digunakan. Oke, jak material besi, metal. Kemudian untuk torsi pada fungsi penyekrupan ini dari torsi 1 hingga torsi 25 ya, kliki ya. Lalu untuk mode, ada mode penyekrupan, mode drilling atau pengeboran, dan mode hammer, pengeboran pada material tembok bata beton ya. Kliki juga ya teman-teman, tidak ada masalah, aman. Nah, di sini ya, ini yang sekilas hampir sama ya. Di sini diakui untuk kapasitas torsi maksimumnya itu di 80 Nm. Kemudian kapasitas untuk jaknya sampai dengan diameter 10 mm, dan untuk RPM speed maksimum 2500. Apakah sesuai atau hanya gimmick? Nanti kita lihat bareng-bareng ya.
Untuk bor produk dari XAPR ini itu sudah memiliki sertifikasi K3L ya teman-teman. Jadi masuk ke pasaran Indonesia itu sudah resmi, di mana mereka sudah memiliki service center. Oke, di sini pada pengaturan arah putaran, pada bagian kanan bila kita tekan ya, ini berputar ke kanan atau forward, dan pada bagian kiri bila kita tekan, nah ini berputar ke kiri atau reverse ya. Pada posisi tengah, nah ini nggak bisa ya. Nggak bisa, dia ngunci teman-teman. Oke, kemudian pada bagian bawah clutch sudah dilengkapi dengan lampu LED yang ditutup dengan kristal agar cahayanya lebih berpendar. Dan trigger, wah, triggernya lumayan nyaman. Oke, secara build quality, bodinya menurut saya pribadi sudah cukup bagus dengan harga yang sangat-sangat bersahabat. Oh ya, bor ini saya dapatkan di marketplace keranjang hijau dengan harga 360 ribuan, belum termasuk ongkir ya teman-teman ya. Untuk harga sih relatif ya, masing-masing toko mungkin punya program kebijakan harga sendiri-sendiri, dan harga akan berpengaruh juga dengan biaya ongkir dari toko ke rumah teman-teman. Oke, ini tadi stiker ya, kalau yang ini emboss ya, sama seperti pada seri yang AP34 Plus, ini emboss teman-teman. Nongol nih. Oke, bisa simpan dahulu semua ya. Oke, sekarang bareng-bareng ya teman-teman, kita lihat kapasitas output dari wall charger. Sudah saya colok ya, kondisinya 0 ya, fungsi ya. Charger sudah menyala lampu hijau. Kemudian pengecasan baterai sama seperti seri APR yang lain, dicolok dari bagian sini lubang. Yep. Ya, charger menyala merah ya, berarti dia sedang berfungsi. Output yang dihasilkan 15,7. Oke, 15,5 ya. Kualitas baterainya masih sama teman-teman ya, dengan seri-seri yang lain dari APR. Oke, yang ini biarkan ngecas dulu. Saya akan menggunakan baterai satunya lagi untuk pengujian RPM. Ya. Ya, speed 1, speed 2. Oke. Oh iya, sebelum saya uji RPM, saya mau uji untuk voltase baterai. Saya cabut lagi ya. Jadi apakah betul baterainya 20 volt? Oke. Ya, betul ya, baterainya sudah sesuai ya, 20 volt. Oke, mantap. Sekarang saya mau uji RPM. Saya awali pada speed 1 ya teman-teman. Oke, speed 1, trigger separuh. Wow, dia lebih rendah daripada yang seri AP34 Plus ya.
85 plus ini pada trigger separuh, RPM-nya 54 RPM. Jadi teorinya untuk penyegrupan dia lebih aman. Oke, sekarang trigger penuh, speed 1. .427. Oke, lumayan. Untuk speed 2, (1372). Ini ya. Ini yang kadang gimana ya, menurut saya nggak usah terlalu menjanjikan hal-hal yang berlebihan atau overacting gitu ya. Di sini diakuinya 2500 RPM. Nah, 2500 RPM ini saya kurang tahu ya, ini pakai baterai yang seri berapa atau kekuatannya berapa volt bisa mencapai RPM di 2500. Sedangkan dari hasil pengujian 1372. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita maklumi ya teman-teman. Harga masih di bawah 500 ribuan, bahkan di bawah 400 ribu ya sebelum ongkir. Yang kita harapkan ya selama itu bisa berfungsi sesuai yang kita butuhkan, mengapa tidak, ya kan? Oke. Sekarang saya akan timbang berapa sih berat bor ini beserta baterai. (1183 gram) atau 1 kilo 200 gram. Lumayan. Jadi tidak terlalu berat teman-teman. Ini warnanya abu-abu dibalut dengan rubber berwarna hitam. Oke, langsung aja kita ajak dia, kita uji di TKP. Let's go. Oke teman-teman, kita sekarang sudah di TKP, tempat kegiatan pengujian. Untuk pengujian pertama, saya gunakan pada fungsi penyegrupan. Ya, saya menggunakan mata obeng PH2 produk dari Bosch. Oke. Torsi saya set di 21 ya. Khawatir nggak kuat. Speed 1, mode penyegrupan, torsi 21. Oke. Media yang saya gunakan masih media kayu meranti bekas bongkaran rumah. Skrup stainless 3 inci ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kuat ya teman-teman. Saya naikkan 23. Masih nggak kuat juga. Mentok 25. Tidak kuat juga. Berarti memang kayunya keras. Ini bukan kayu jati Belanda yang empuk ya. Yang biasanya dipakai sama teman-teman untuk pengujian kan empuk. Nah, kali ini saya coba kayu yang keras. Memang saya sengaja ya. Oke, saya rubah ke mode drilling ya. Torsi tidak berfungsi kalau mode drilling. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Mode drilling masuk ya. Skrup pertama, skrup kedua.
Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Oh, keras teman-teman, kayunya keras. Oke, demikian. Sekarang saya lepaskan ya ketiga skrup ini ya. Bagus sih. Oh. Dua. Tiga. Oke, saya lanjut ujian dengan piranti berikutnya. Untuk ujian berikutnya, saya menggunakan mata bor kayu, produk dari Bosch, jenisnya Breadpoint, ukuran 13 mm. Tapi caknya tetap 10 ya teman-teman. Ya, jangan salah ya, caknya tetap 10. Oh ya, lupa saya infokan, ini panelnya ini hanya sekedar indikator baterai ya, tidak ada fungsinya teman-teman ya. Hanya menunjukkan sisa baterai yang tersedia. Jadi tombolnya ini gimmick ya, stiker, nggak ada fungsinya. Oke. Masih di meja yang sama, kayu kamper. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya? Tidak ada kendala. Lancar ya. Oke, saya coba satu lubang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ya? Oke. Saya lanjut ujian dengan materi berikutnya. Untuk ujian berikutnya, saya menggunakan mata bor produk dari Haston, Speedbit, ya, mata bor kipas dengan ukuran 1 inci atau 25 mm. Media masih sama di kayu kamper ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, masih mode drilling speed 1 ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya naikkan speed 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kok berhenti? Oke, saya turunkan jadi speed 1. Mungkin bebannya terlalu berat kalau speed 2. Speed 1 ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, baterainya habis teman-teman.
Coba lihat nih. Tidak nyala ya sama sekali ya. Oke, saya ganti baterai satunya yang sudah saya cas ya. Oke, saya sudah ambil baterai yang satunya lagi, yang tadi sudah habis saya cas. Bener ternyata. Jadi baterainya yang dia merasa berat untuk tugasnya ya teman-teman ya. Saya lanjut lagi ya. Saya pakai speed 1 ya. Tadi speed 2 kayaknya kok ngoyo gitu hingga menghabiskan energi. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sudah mulai tumpul teman-teman. Yep. Motherboard saya sudah mulai tumpul. Kalau saya paksakan, kayunya tidak lubang, mesinnya malah bisa terbakar. Jadi, oke. Saya lanjut ujian dengan piranti berikutnya. Oke teman-teman, karena saya masih penasaran, saya lanjut untuk pengeboran menggunakan Bosch Self Cut Speed ukuran 25 mili, sama sih 1 inci juga ya. Masih di lubang yang tadi, melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Speed 1 ya, mode drilling. Ya, aman ya. Jadi tadi itu tinggal bagian sedikit di ujung ya untuk menembus. Akhirnya pekerjaan dari Haston diselesaikan oleh Bosch. Oke, saya lanjut ujian dengan piranti berikutnya. Ujian selanjutnya, saya masih menggunakan motherboard kayu yang berjenis Forstner Beat, produk dari Ryu, dengan diameter 30 mm atau 3 cm. Media masih di kayu yang sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba di speed 2 ya teman-teman. Speed 2 mode drilling ya. Tembus ya. Ya, tembus ya teman-teman. Bolong ya. Oke. Saya coba satu lubang lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bolong ya. Oke. Forstner Beat berhasil. Saya lanjut dengan ujian piranti berikutnya. Ujian berikutnya untuk fungsi pengeboran pada material logam. Di sini saya menggunakan motherboard produk dari Toho dengan ukuran 6.0 mm. Bahan baku HSS Kobalt.
Saya coba di speed 2 mode drilling ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yap, cepat sekali teman-teman. Oke, saya cabut. Satu lubang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yap. Jos, 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 jos. Sekarang saya coba dengan media pengeboran lainnya ya. Ini memiliki ketebalan 5,6 ini kalau nggak salah nih. Oke, 5,6 mm ya. 5,6 atau 5,7 gitu teman-teman ya. Nggak sampai 1 cm. Masih dengan mata bor yang sama. Saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jos. Oke, lancar jaya tanpa hambatan. Oke, sekarang kita lanjut lagi pengujian dengan piranti berikutnya. Ujian berikutnya, saya menggunakan mata bor masonry, produk dari Sabetsu, dengan diameter 8 mm. Saya gunakan mode hammer ya, atau mode impact ya. Mode impact, ini masih speed 2. Oke. Media batako ya, beton batako, paving stone. Bismillahirrahmanirrahim. Tembus ya. Oke, satu lubang lagi. Saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tembus ya. Oke, teman-teman. Demikian tadi pengujian yang sudah saya lakukan pada mesin bor Impact Cordless XAPR seri AP85 Plus. Secara performa kinerja yang saya rasakan masih mirip-mirip dengan AP34 Plus, cuman hal dasar yang membedakan dari keduanya yaitu pada cak ya. Caknya kapasitasnya untuk AP85 Plus ini 10 mm. Sedangkan pada AP34 Plus caknya 13 mm. Yang lain overall tenaga sama. Saya rasakan gitu. Dan memang selisih harganya juga terpautnya nggak terlalu jauh ya, antara 50.000 sampai 75.000. Kalau menurut saya sih ya sekalian ambil yang 13 mili, mungkin lebih bisa memenuhi kebutuhan kita ya. Tapi kalau kita menggunakannya jarang-jarang, hanya untuk keperluan tertentu, hanya untuk nyekrup masang figura atau nyekrup semacam aluminium untuk pemasangan korden, AP85 Plus sudah cukup mumpuni gitu ya. Dengan 10 mm kapasitas itu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan rumahan, karena jarang kan rumah-rumah yang membutuhkan mata bor besar di atas 10 mm. Oke.
bagaimanapun saya serahkan kembali kepada teman-teman, apakah board ini layak untuk dimiliki ataukah tidak. Silakan pertimbangkan berdasarkan kebutuhan dan budget dari teman-teman semua. Silakan teman-teman yang sudah pernah mencoba atau menggunakan produk dari XAPR, entah itu XAPR AP85 Plus atau AP34 Plus, silakan kita komen diskusi di sini, kita sharing pengalaman kita masing-masing. Oke. Demikian, jangan lupa tekan like, subscribe, komen dan share agar channel ini berkembang. Sampai jumpa pada video-video pengujian Gantek Zone berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gantek Zone.